Ada 4 bahan utama di dalam proses pembuatan semen, yaitu batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan juga silika. Untuk 2 bahan baku batu kapur dan tanah liat, itu didapatkan dari penambangan gunung kapur yang ada di pabrik Holcim, sedangkan bahan lainnya disuplai dari luar pabrik Holcim. Penambangan batu kapur itu sendiri berawal dari proses peledakan atau yang biasa disebut dengan blasting. Nah, seperti ini prosesnya. Kapur yang sudah melalui proses peledakan diambil, lalu diangkut dengan truk yang dipecah menjadi ukuran lebih kecil, dengan menggunakan alat pemecah batu kapur atau crusher. Selanjutnya, material tersebut akan diangkut dengan alat ban berjalan atau belt conveyor menuju ke tempat penyimpanan atau stockpile. Tidak hanya disimpan pada stockpile, tapi juga akan dilakukan proses prehomogenisasi atau penyeragaman ukuran material di tempat penyimpanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan baku yang memenuhi syarat kualitas. Selanjutnya, batu kapur dicampurkan dengan bahan mentah lainnya seperti silika, pasir besi, dan tanah liat sesuai dengan mix design jenis semen yang akan diproduksi. Kemudian digiling di dalam mesin pencampur atau raw mill atau RM dengan kehalusan tertentu yaitu sekitar 170 mesh atau 90 mikron dan 70 mesh atau 212 mikron. Material yang sudah digiling dinamakan tepung baku atau raw mill dan disimpan di dalam silo penyimpanan. Sedangkan material halus yang sudah disaring pada alat penangkap debu atau electrostatic precipitation yang disingkat EP dikeluarkan lewat cerobong dan dimonitor sesuai batasan yang ditentukan. Kemudian dilakukan pemanasan awal pada alat preheater. Proses berikutnya adalah pembakaran pada tanur putar atau yang disebut kiln pada suhu sekitar 1450 derajat Celcius. Di proses pembakaran ini, semua material padat akan meleleh dan membentuk kristal atau butiran seperti kelereng yang dinamakan klinker. Selanjutnya, dilakukan pendinginan menggunakan alat pendingin atau cooler. Setelah melalui proses ini, klinker tersebut akan disimpan di dalam silo klinker menuju mesin penggiling atau finish mill atau FM. Dalam perjalanan menuju mesin penggiling ini, klinker dicampur dengan gipsum dan mineral komponen atau MIC. Di dalam mesin inilah campuran tersebut digiling hingga menjadi semen. Kemudian semen disimpan di dalam silo penyimpanan atau yang dikenal dengan silo semen. Untuk memastikan kualitas semen dari raw material sampai menjadi semen, maka dilakukan kontrol secara ketat dengan menggunakan robot yang dikendalikan oleh staf laboratorium di mana frekuensi pengujian dilakukan setiap jam. Kenapa pakai robot? Karena cuma robot yang bisa bekerja terus-menerus tanpa henti dan dapat memberikan hasil tes secara akurat. Nah, ini laboratoriumnya. Semua tes yang dilakukan di laboratorium ini berfungsi untuk memastikan kualitas semen yang diproduksi terkontrol dengan tepat. Adapun testing yang dilakukan seperti flow test dilakukan untuk mengetahui kekentalan atau keenceran dari mortar semen. Setting time dilakukan untuk memastikan waktu pengikatan semen. Lalu, tes ekspansi adalah untuk mengetahui proses penyusutan dan pengembangan mortar semen. Setelah itu dilakukan pembuatan benda uji kuat tekan mortar. Kemudian, benda uji tersebut dirawat di alat moist box hingga mencapai umur pengujian. Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan menggunakan compressive strength yang merupakan mesin untuk mengetahui kuat tekan dari mortar di umur 7, 14, dan 28 hari. Di sini juga ada laboratorium kimia dengan teknologi yang sangat lengkap loh. Dan Holcim juga memiliki mikroskopi yang hanya ada satu-satunya di Indonesia maupun Asia Tenggara. Alat ini digunakan untuk memonitor kualitas klinker selama proses produksi. Yang menarik, selain memproduksi semen, Holcim juga memproduksi kantong sak semennya sendiri loh.
Dalam proses pembuatan kantong ini juga dilengkapi dengan kode produksi untuk memastikan kapan kantong-kantong tersebut siap dipakai. Dan sebelum digunakan, kantong tersebut harus lolos uji dengan alat drop test dan dilakukan secara acak. Setelah kualitas semen teruji dengan baik, maka semen tersebut akan menjalani proses terakhir, yaitu pengemasan dan pengiriman. Untuk semen curah akan disimpan dalam silo semen curah, sedangkan untuk semen sak akan dikemas dalam dua jenis ukuran, yaitu 40 dan 50 kg. Backcode atau kode kantong ini adalah kode yang tercatat di setiap sak semen dan memberikan informasi tentang pabrik pembuatan, kode produksi, jalur pemuatan, dan pendistribusian. Kode ini berguna untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi keluhan dari pelanggan di kemudian hari. Semua proses pengantongan ini menggunakan ban berjalan secara otomatis yang mengantarkan semen hingga ke atas truk. Dalam satu hari, produksi semen Holcim ini dapat mencapai puluhan ribu ton semen loh. Dan semuanya telah siap untuk dikirimkan ke pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.